Baik, teman-teman, terima kasih. Selamat sore ya. Kita masuk ke sesi 2 di kuliah Sosiologi Kehutanan dengan tema apa itu sosiologi kehutanan? Bagaimana sejarah sosiologi kehutanan? Sebelumnya kita sudah membahas apa itu sosiologi, kemudian sekarang kita membahas apa itu sosiologi kehutanan. Kalau melihat definisi sosiologi dengan sosiologi kehutanan, ya berarti sosiologi ilmu tentang masyarakat, hubungan timbal balik antara masyarakat, dan kemudian mempelajari tentang gejala-gejala sosial, kemudian ditambah lagi kehutanan. Berarti ilmu tentang sosiologi yang menggunakan konteks kehutanan. Karena penyelenggaraan kehutanan itu kan tidak bisa oleh non manusia gitu. Bahkan definisi kehutanan itu pun dibuat oleh siapa gitu, bukan dibuat oleh para binatang atau tumbuhan gitu. Tumbuhan dan binatang makan begitu saja gitu ya. Tapi kemudian orang-orang memanfaatkan sebuah hutan, memanfaatkan sebuah sumber daya di dalam hutan gitu, dan kemudian berkembang, bahkan definisi hutan, definisi kehutanan, hutan itu apa, kehutanan itu apa, itu yang buat itu manusia. Jadi dari sini, dari kacamata ini, bahwa dunia kehutanan itu dunia masyarakat, ya, dunia orang-orang. Bukan bukan ngomongin soal dunia, hanya dunia tumbuhan dan dunia hewan, atau dunia aspek fisik geografis gitu. Tapi di dalam konteks sosiologi kehutanan, bahwa dunia kehutanan itu dunia orang-orang, ya, dunia manusia. Makanya kita harus paham tentang aspek-aspek kemanusiaannya atau masyarakatnya. Karena kehutanan itu dibentuk oleh, ya, dia lestari, dia tidak lestari, dia rusak, dia kemudian hilang, hutan itu kemudian faktor-faktor manusia sangat kuat di sini, karena dia yang memanfaatkan, dia membangun aturan main dalam konteks penyelenggaraan kehutanan. Nah, kalau melihat sejarah, teman-teman, bahwa sosiologi kehutanan sangat-sangat muda ya dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Dulu di kurikulum kehutanan tidak ada tuh sosiologi kehutanan. Saya kuliah S1 dulu, tidak ada sosiologi kehutanan. Yang ada tuh sosiologi pedesaan. Gitu. Jadi karena akarnya dulu itu keilmuan kita itu di bawah fakultas pertanian dalam konteks umum, ya. Dalam konteks umum, bahkan dulu Kementerian Kehutanan itu belum ada, adanya Kementerian Pertanian, tapi dirjennya dirjen kehutanan gitu. Kementeriannya di bawah Kementerian Pertanian. Karena pada zaman dulu pertanian itu melengkapi ya pertanian, ya peternakan, ya kehutanan, perikanan, itu adalah dunia-dunia pertanian. Nah, di dalam kurikulum pertanian secara umum, sosiologi pedesaan itu menjadi ilmu penting bagi mahasiswa pertanian umum ini. Itu karena konteksnya bahwa program studi pertanian yang umum ini itu tidak lepas dari kehidupan masyarakat desa gitu. Orang-orang jarang ada ya, misalnya petani ini hidupnya di kota gitu. Ngomongin sawah, ngomongin itu, tapi sawahnya ada di kota kan nggak ada. Termasuk ternak itu kan adanya di desa, gitu, di lingkungan pedesaan. Termasuk hutan gitu, itu adanya di lingkungan pedesaan. Oleh karena itu kurikulum zaman bahula sosiologi yang diterapkan untuk pertanian yang umum ini, baik di jurusan kehutanan, jurusan pertanian, perikanan, peternakan, ini namanya sosiologi pedesaan. Bahkan zaman saya kuliah 98 itu saya mendapatkan sosiologi pedesaan, belum kehutanan. Nah, kemudian muncul ilmu
konteks ilmu baru namanya sosiologi kehutanan, itu cikal bakalnya dari UGM ya, dari UGM. Beberapa cendekiawan ya atau dosen, peneliti, dan kemudian dia membedah masalah-masalah sosial di dunia kehutanan, ingin lebih dalam, kemudian dia mengambil studi-studi sosial, tidak mengambil studi-studi kehutanan gitu. Karena ilmu sosialnya ya ada di fakultas sosial. Dan dia mempelajari itu, kemudian saking sudah dalam banget, kemudian akhirnya ketika dia balik lagi di dalam kurikulum kehutanan, dia mengembangkan sosiologi kehutanan. Di UGM ini tokoh penting yang melahirkan ilmu ini adalah Profesor Sanafi Awang. Profesor Sanafi Awang. S1-nya kehutanan, S2-nya kehutanan di Belanda, S3-nya tapi dia sosiologi. Nah, dan dia mengambil aspek sosial di isu-isu kehutanan. Dan cikal bakal ini ketika dia balik lagi mengajar, dia mengembangkan suatu ilmu atau isu tentang sosiologi kehutanan. Nah, kemudian kurikulum tentang sosiologi kehutanan itu banyak berkembang ya, akibat kan ada ketika membangun kurikulum itu saling melihat perbandingan di UGM mana, di IPB gimana, di Hasanuddin gimana, gitu. Di Lampung gimana, di Medan gimana, di USU, dan lain-lainnya. Nah, ini termasuk di Universitas Kuningan ya, ketika kita membangun kurikulum, kita mengacu di UGM, dan mata kuliah kita menghadirkan mata kuliah sosiologi kehutanan. Dan ternyata, dan kebetulan saya juga fokusnya di sosiologi. Jadi relatif kemungkinan kalau dilihat belum 10 tahun ya sosiologi kehutanan itu. Ya iyalah kurang lebih 10 tahun ya. Masih relatif baru. Coba bayangkan beda dengan aspek sosiologi perkotaan, sosiologi pedesaan, sosiologi pembangunan. Ini ilmu-ilmu yang memang sudah lama di dalam ilmu sosiologi itu sendiri. Sosiologi politik, gitu, sosiologi ekonomi, itu sudah lama. Tapi sosiologi kehutanan ini relatif baru. Dan ketika bahwa kehutanan memiliki tiga prinsip atau tiga kerangka dasar ilmu kehutanan, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial, makanya sosiologi kehutanan ini menjadi strategis ya di dalam sebuah pengembangan kurikulum ilmu kehutanan. Ya, karena kalau kita lihat gitu, harusnya tiga prinsip kehutanan ini berjalan beriringan gitu, atau seimbang ketiga-tiganya. Ada ekologi, ada ekonomi, ada sosial. Nah, saat ini coba kita perhatikan di beberapa kurikulum ilmu kehutanan di saat ini, baik di UGM, IPB, dan termasuk kita, sosialnya tuh sangat sedikit gitu. Sosialnya sangat sedikit. Sehingga karena cara pandang masih yang lama, masih dipandang sebagai ilmu yang ngomongin soal hutan itu ya hutan, definisi hutan itu sebagai bahwa kumpulan sebuah pohon-pohon, tumbuhan yang berinteraksi di dalam lokasi tertentu yang kemudian menciptakan kondisi iklim tertentu gitu. Definisinya kan ini ya, definisinya eksakta banget gitu definisinya. Padahal faktanya dari perspektif ilmu sosial, kehutanan itu kan sesuatu yang dikonstruksikan secara sosial gitu. Dikonstruksikan tuh yang dibentuk ya. Jadi hutan itu hancur, hutan itu bagus, lestari, itu ya tergantung bagaimana orang-orang itu mengkonstruksikannya. Bagaimana orang itu mempengaruhinya. Nah, jadi bahwa sosiologi kehutanan itu adalah ilmu strategis,
kemudian akhirnya harus kita akui bersama, dan harusnya tidak berhenti di sini gitu. Turunan-turunannya itu harus banyak ya. Harusnya ya termasuk kebijakan kehutanan, termasuk ilmu-ilmu tentang pemberdayaan masyarakat ya, termasuk ilmu-ilmu tentang penyuluhan kehutanan, termasuk ilmu-ilmu tentang ekologi politik kalau ada ya. Ekologi politik, ekologi manusia itu harus menjadi nuansa-nuansa ilmu sosial di dalam ilmu kehutanan. Nuansa-nuansa. Ketika sudah seimbang, cara pikir orang-orang kehutanan itu udah beda. Cuman saat ini belum seimbang gitu. Akhirnya cara pikirnya masih seperti mendefinisikan hutan itu sebagai kumpulan pepohonan dan binatang dan hewan, flora fauna. Nah, latar belakang sosiologi kehutanan memang sosiologi pedesaan itu tidak cukup mampu ya membantu kurikulum kehutanan untuk mahasiswanya atau alumninya itu memahami dengan baik tentang isu sosial di dunia kehutanan. Ilmu sosiologi pedesaan nggak cukup mampu ya. Karena dia ngomongin soal situasi pedesaannya saja. Ya meskipun dia menjadikan masyarakat desa di dalam sebuah wilayah hutan itu menjadi satu objek atau subjek penelitiannya di sosiologi pedesaan, tapi tetap ini kurang cukup bisa menjangkau keragaman atau keluasan sebuah isu sosial di dalam dunia kehutanan. So misalnya sosiologi pedesaan dia kurang pas gitu ketika misalnya membahas tentang bagaimana hubungan internasional. Hubungan, sekarang kan kebijakan-kebijakan kehutanan itu adalah bagian dari diskursus ya. Diskursus itu wacana global. Anda lihat deh, misalnya bagaimana kebijakan keanekaragaman hayati itu salah satu bentuk dari kebijakan global tentang CBD ya, Convention Biodiversity ya. Nah, kemudian bagaimana kebijakan tentang perubahan iklim, REDD gitu, mengurangi perubahan iklim dengan cara pengurangan degradasi hutan dan deforestasi, itu adalah bagian dari wacana-wacana global ya. Ada namanya COP gitu, ada namanya UNFCCC itu yang ngomongin soal perubahan iklim ya. Perubahan iklim global kemudian mempengaruhi masyarakat dan berdampak luas terhadap masyarakat, dan salah satunya perubahan iklim ini dipengaruhi oleh kerusakan hutan gitu. Akhirnya dunia para global ini terafiliasi di dalam sebuah komunitas-komunitas ya, bisa dari komunitas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, bisa dari komunitas yang disepakati bersama lewat Kementerian Luar Negerinya gitu. Ini yang kemudian ketika kesepakatan itu semua anggotanya meratifikasi atau mengakui tentang wacana ini, akhirnya digunakan, dipraktekkan, diterapkan kesepakatan-kesepakatan global ini di dalam penerapan kebijakan pengelolaan kehutanan di negaranya masing-masing. Jadi kalau Anda lihat bagaimana national park ya, national park itu kan bukan bahasanya lokal ya, Anda nggak kenal ya, national park, taman nasional. Taman nasional itu bukan bahasanya kita. Coba Anda lihat di pedesaan, masyarakat kultur kita sendiri itu nggak pernah kenal tuh namanya taman nasional. Yang ada malah hutan lindung itu bahasa kita ya, hutan lindung, lewung titipan ibaratnya, hutan itu bahasa kita ya. Tapi kalau taman nasional bukan bahasanya kita. Nah, tapi praktek kebijakan
pengukuhan kawasan konservasi melalui wilayah taman nasional menjadi taman nasional yang dikelola khusus berdasarkan zonasi, itu adalah sebuah ratifikasi kebijakan global. Anda lihat 5 taman nasional kita, taman nasional pertama di dunia itu Yellowstone, ya. Itu lahir 1900-an. 1900-an. Itu awalnya gerakan-gerakan konservasi, adanya gerakan-gerakan konservasi yang termasuk juga lahir di Indonesia zaman Hindia Belanda oleh Cordes dan teman-temannya gitu, dan lahir juga di Eropa, kemudian membentuk sebuah lembaga-lembaga yang saat ini eksis sebagai IUCN, ya. IUCN, Anda coba bisa lihat singkatannya di dalam internet, ya, silakan. Dan kemudian Taman Nasional pertama itu tahun 1900-an, tapi gerakan-gerakan konservasi ini terus bergulir, ya, sampai akhirnya dia masuk di dalam sebuah kesepakatan internasional. Dan pada tahun 80-an, era 80-an, itu ada ratifikasi, ya, bagaimana pelestarian alam itu dibangun. Oleh karena itu, di Indonesia itu sendiri, Taman Nasional pertama di Indonesia ada 5, dan itu lahir tahun 80-an. Setelah Indonesia meratifikasi atau menyepakati bagaimana konservasi perlindungan alam itu dilakukan. Kemudian lebih eksis lagi ketika tahun 90-an ada konvensi, ya, konvensi tentang CBD, ya, tentang biodiversity, keanekaragaman hayati. Ini lebih eksis lagi, ya, dan akhirnya konservasi, isu-isu konservasi itu mulai masuk menjadi sebuah kebijakan di kehutanan Indonesia. Nah, ini fenomena sosiologi kehutanan, ya, ini gejala-gejala sosial, ya, bagaimana hubungan antar negara mempengaruhi sebuah pengurusan pengelolaan hutan. Dan sekali lagi balik lagi terhadap tadi bahwa sosiologi pedesaan, isu pedesaan kurang cukup mampu, ya, memahami dinamika pengelolaan kehutanan yang makin update seperti ini. Ini yang sekarang sedang hangat itu ngomongin soal isu climate change, ya, dari sektor kehutanan, perubahan iklim dari sektor kehutanan. Ada banyak sekali instrumen-instrumen. Jadi dari isu-isu ini, kemudian industri kehutanan masa depan itu udah beda dengan tidak seperti industri yang sekarang. Saat ini pun sekarang masa depan, industri hutan masa depan yang dijual itu nanti nggak kayu, ya, yang dijual itu karbon. Jadi nanti ada hitung-hitungannya, ya, bagaimana hutan dipertahankan, kemudian karbonnya dihitung, kemudian ada transaksi jual beli. Dan saat ini pun sudah berlaku, ya, Meskipun ada yang voluntary, Norwegia membayar ke Indonesia dengan kesepakatan tentang pelestarian hutan, ya, dalam rangka penyerapan karbon. Gitu. Ada pihak-pihak swasta juga membayar hutan di dalam komunitas tertentu dalam rangka penyerapan karbon. Jadi orang memelihara hutan, mempertahankan hutan, dia dibayar melalui mekanisme karbon kredit itu. Dan sampai sekarang, dulu isu-isu begini nggak ada dampaknya, malah kayak angin surga. Saya ingat zaman saya baru berkarir di Uniku, saya udah masuk ke isu-isu karbon, tapi zaman itu masih kayak angin surga gitu. Jadi hanya isu aja, duitnya mana, nggak ada duit, bla bla bla. Tapi isu itu terus berkembang mekanisme instrumen ekonominya kemudian terus dikembangkan. Dan saat ini juga masih tetap jalan, ya. Saat ini belum seperti bagaimana Anda menjual kayu gitu. Belum seperti itu. Tapi masa depan itu
akan seperti Anda menjual kayu. Jadi nanti sangat banyak ya Anda nanti masuk kerja di swasta, bagaimana Anda dibayar, tapi disuruh mempertahankan hutan. Gitu ya. Saya bisa tunjukkan ya satu slide. Sebentar. Sebentar lagi ya kita akan akhiri ya. Kelihatan ini? Kelihatan Pak. Oke, ini ya ada grafik kelihatan, ada gambaran. Kelihatan. Oke, jadi sosiologi kehutanan salah satunya ini mengamati tentang hubungan interaksi manusia dengan hutan ya. Dan peristiwa sosiologisnya kita identifikasi. Peristiwa sosiologis itu ya gejala-gejala sosialnya itu. Bagaimana hubungan antara manusia dengan hutan? Pertama, hubungan tentang pemanfaatan kayu, hubungan tentang pemanfaatan non-kayu, hubungan tentang pemanfaatan lahan hutan. Hutan itu sendiri kan memiliki wilayah yang tumbuh di dalam lahan gitu ya. Lahan kan, teritori lahan. Kalau nggak ada lahan, nggak mungkin kan dia pohon itu tumbuhnya di langit kan nggak mungkin, pasti di lahan. Nah kemudian di satu sisi lahan itu sekarang menjadi komoditi ekonomi, bukan hanya untuk hutan doang, dia untuk perkebunan perdagangan ekspor gitu, kayak perkebunan ekspor itu, komoditi ekspor itu kayak sawit, karet, kopi gitu. Kemudian hortikultur, kemudian komoditi-komoditi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kecil, kayak dia dirubah jadi sawah dan lain-lain. Nah, ini kemudian di lapangan banyak terjadi ya. Makanya Anda lihat konflik-konflik orang-orang mengakuisisi lahan hutan dan dirubah dia menjadi hamparan sawit, menjadi hamparan hortikultur kayak di Gede Pangrango. Kalau di sawit itu konflik-konflik di Sumatera, di Kalimantan, gitu, di Papua itu ininya. Jadi pemanfaatan lahan hutan. Ada juga hubungan perburuan yang memanfaatkan hubungan relasi hutan dan manusia dengan hutan melalui pemanfaatan perburuan. Tapi selain itu juga ada manusia yang memang dia memiliki hubungan yang positif dengan hutan, bukan hubungan eksploratif atau hubungan mengekstraksi sumber daya. Tapi dia memberikan input positif ke hutan melalui bagaimana dia melindungi hutan, bagaimana dia melindungi flora fauna. Ada nggak orang-orang kayak gini? Ada gitu. Para NGO, aktivis lingkungan, dia kan melihat hutan sebagai sesuatu yang memang ingin dilindungi. Nah, peristiwa sosiologis yang terjadi antara hutan dan manusia banyak ya peristiwa sosiologisnya, gejala-gejala sosialnya. Ada tata guna lahan, ya tadi konflik itu tata guna lahan ya. Ada yang menggunakan lahan hutan sebagai perkebunan gitu, sebagai pertanian gitu, sebagai sesuatu yang bukan kehutanan. Terjadinya konflik sosial, terjadinya perambahan hutan, ya, terjadinya illegal logging. Ada juga yang positif, adanya gerakan lingkungan. Kemudian peristiwa sosiologis lainnya, adanya fakta tentang kemiskinan di desa hutan. Kemudian tadi yang saya sebutkan, adanya kerjasama internasional. Ini ngomongin hubungan kemasyarakatan ya, karena ada relasi jejaring antara orang dengan orang, tapi yang dia
urus tentang konteks hutan ya, tentang konteks hutan. Ini peristiwa sosiologisnya. Jadi kalau lihat ini ya, bagaimana orang-orang ini kan kelihatan ya, ini ada proses pemanenan kayu ya di dalam hutan. Bagaimana orang-orang ini kemudian berinteraksi satu sama lain gitu. Ini kan nggak mungkin satu orang nih yang memanen kayu ini. Itu ada 7 orang gitu, 8 orang kemudian bekerja sama. Ini konteksnya peristiwa sosiologisnya adalah orang-orang itu melakukan kerjasama, ya, berinteraksi satu sama lain yang memiliki rasionalitas tertentu, tujuan tertentu, itu untuk ekonomi bisa, untuk aspek-aspek non-ekonomi juga bisa. Yang itu dilakukan pada dan atas sumber daya hutan. Nah, kalau ini kita lihat nih, udah kelihatan kan ya? Ini kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Oke, ini adalah salah satu murid di sekolah gitu, kemudian dia melakukan gerakan penanaman ya. Ini mangrove ya, gerakan penanaman untuk merehabilitasi suatu kawasan hutan mangrove contohnya misalnya. Gerakan-gerakan penanaman ini atau di hutan rawa. Nah, ini yang dilakukan adalah ini terjadi sebuah interaksi ya antara manusia dengan manusia ya, ada antara murid dengan murid, antara murid dengan guru gitu. Kemudian ada komunikasi di sana, ada interaksi sosial di sana, kemudian mereka dipengaruhi oleh isu-isu global, norma-norma tentang kerusakan lingkungan dan lain-lain. Kemudian mereka melakukan tindakan sosial yang namanya pelestarian hutan. Dan kemudian ini disebut, ini juga fenomena atau peristiwa sosiologis. Jadi kalau kalian lihat ini, dua sekilas ini, itu kita melihat bagaimana manusia itu sangat erat kaitannya dengan sumber daya hutan. Dan kita melihat bahwa hutan itu sebetulnya adalah konstruksi sosial. Hutan adalah sesuatu yang memang dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakatnya. Jadi hutan itu kemudian rusak atau hutan itu kemudian terawat dengan baik, itu ya karena itu tergantung konstruksi yang diciptakan oleh masyarakatnya. Nah, kalau lihat yang ini, tuh, coba lihat Anda yang ini. Ini adalah orang-orang swasta ya. Swasta, kemudian di sini ada beko, ini tapi beko ini kan ada orangnya kan. Jadi bukan dilihat bekonya. Jadi seseorang yang memanen hutan dengan skala besar, dengan skala cepat, menggunakan teknologi tinggi, yang dioperasikan oleh seseorang ya sebagai operatornya. Operator ini dibayar oleh seseorang atau kelompok itu dalam suatu unit usaha yang kemudian diberi izin oleh sebuah komunitas negara misalnya untuk memanfaatkan sumber daya hutan. Gitu. Jadi ini fakta peristiwa sosiologis di mana ada beko, ada operator yang membabat ini, itu tuh bukan berarti sesuatu yang melihat bekonya sama orang yang memanennya, tapi melihat lebih luas lagi tentang bagaimana suatu kebijakan kehutanan dijalankan oleh suatu negara, hubungan dengan industrial, hubungan dengan pihak swasta, kemudian bagaimana kemudian relasi-relasi aturan main di dalam sebuah negara, gejala-gejala tentang perekonomian, ini kan ngomongin soal perekonomian, kemudian
dijalankan oleh sebuah konteks kemasyarakatan ya yang lebih kompleks, negara dan masyarakat menghadirkan sebuah pemanenan, tapi juga menghadirkan sebuah degradasi dan deforestasi. Ya, jadi kalau melihat tiga gambar ini, Anda melihat tiga gambar ini, jelas bahwa hutan itu sebenarnya definisinya bukan kumpulan pepohonan, itu definisi orang biologi ya. Kumpulan pepohonan dan kumpulan flora fauna itu adalah hutan, itu definisinya orang biologi. Tapi definisinya kayak saya, orang sosial, hutan itu adalah kumpulan orang-orang yang mengkonstruksikan hutan itu sendiri. Karena lestari tidak lestarinya, rusak atau tidak rusaknya si hutan, itu ya tergantung orang, tergantung masyarakatnya, tergantung konteks masyarakatnya. Baik di level lokal, level nasional, regional, level nasional, bahkan di level dunia, global. Gitu. Karena relasi-relasi ini mempengaruhi hutan yang ada di tingkatan lokal. Relasi-relasi manusia ini dalam dimensi-dimensi berlapis ini. Baik, itu ya. Apakah cukup jelas? Sesi 2 mungkin saya akhiri ya, sampai sini ya. Sesi 2, saya buka dulu sebelum diakhiri, saya buka dulu ini, tanya jawab deh. Saya terlalu cepat ngomongnya atau gimana, saya takut Anda kaget juga. Tadi saya kirimkan bahan ya, Anda baca dulu deh bahan itu, kemudian bisa Anda searching juga melalui bahan-bahan yang lain, silakan Anda baca dan mengeksplorasi tentang dunia kehutanan dari aspek sosialnya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, saya izinkan. Gimana Alifia, Pak. Alifia, Fatimi. Ya. Fatimah Ya. atau Fatimi? Fatimi. Fatimi, oh Fatimi itu nama apa ya? Adanya juga Fatimah kalau nggak salah. Fatimi, ya oke, gimana? Alifia? Izin bertanya, misalkan masyarakat di sekitar hutan tidak terbuka, apa bisa menjamin terjaganya jati diri hutan? Gimana? Ulangi lagi. Misalkan masyarakat di sekitar hutan tidak terbuka, apa bisa menjamin jati diri hutan? Terjaganya jati diri hutan? Terjaganya jati diri ini pertanyaannya bikin bingung ini. Kalimat milenial mungkinnya kayak gini ya. Saya tanya dulu nih, maksudnya masyarakat tuh tidak terbuka tuh yang kamu maksud apa? Tidak terbuka itu dia. Iya, misalkan ada dari luar tuh Pak, investor kayak mau memanfaatkan hutan gitu, tapi masyarakat di sekitar hutannya itu tidak terbuka, tertutup gitu. Tertutup, tidak mau gitu maksudnya? Iya, tidak mau. Apa bisa menjamin terjaganya jati diri hutan? Nah, saya tanya dulu, jati diri itu apa jati diri hutan? Jadi hutan itu punya jati diri kan? Perasaan yang punya jati diri itu kan orang, pemuda gitu, atau pemudi gitu, jati diri. Ini hutan punya jati diri itu, yang dimaksud jati diri, maksud kamu itu apa? Yang dimaksud Alif tuh terjaga gitu Pak, jadi belum terjaga. Pokoknya hutannya masih terjaga gitu. Apakah misalnya saya lebih simpel ya, saya rubah pertanyaan kamu lebih simpel. Iya, apakah Pak, kalau orang-orangnya dia memprotek ya dunia dari dunia investor untuk memanfaatkan hutan, itu memprotek itu tidak membuka, apakah ada kepastian menjamin bahwa hutan itu lestari, tetap bertahan, gitu kan? Iya Pak, maksud Alif gitu. Ya kalau menurut saya sebetulnya kalau pertanyaannya begitu, kalau udah diprotek, dia nggak, kan kalau udah diprotek itu kan nggak mau dirubah hutan itu, pasti dia terjamin dong. Kan kalau investor masuk itu ada beberapa sih ya.
Sekarang kalau investor masuk itu pengennya dia bergerak di ekstraksinya, memanfaatkan kayu, atau bergerak di jasa ekosistemnya, ya investor kan. Ada beberapa investor misalnya kayak di Gede Pangrango, MNC Group masuk ke wilayah Gede Pangrango untuk mengembangkan ekowisata, itu kan investor masuk, tapi dia tidak merubah landscape-nya hutan. Ya, kemudian pertanyaannya kamu saya detilkan bahwa kalau misalnya investornya ini ingin mengekstraksi hutan, yang memanfaatkan kayunya, tentu hutan ini rusak lah, dan tentu masyarakat tuh memprotek ini, tidak mau membuka diri, itu bisa menjamin dengan caranya memprotek itu bisa menjamin hutan ini tetap lestari. Kemudian pertanyaannya kalau investornya dia memanfaatkannya ekosistemnya gitu sebagai ekowisata, apakah bisa menjamin? Itu juga iya dan tidak ya, tergantung motifnya dulu, tergantung tata kelolanya gitu. Tapi sebelum menjawab itu, sebetulnya yang terjadi di lapangan adalah hutan itu didominasi oleh penguasaan negara. Hutan itu didominasi oleh penguasaan negara. Jadi kita punya kurang lebih, saya tidak update ya, berapa juta hektar hutan negara yang dimiliki oleh Indonesia. Hutan itu tanahnya di dalam tanah negaranya. Kawasan hutan itu ada di dalam kawasan tanah negara. Dan masyarakat tidak memiliki secara hukum tanah gitu, seolah-olah masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk mempertahankan, tidak punya kewenangan gitu si masyarakatnya. Nah, yang terjadi adalah sebetulnya karena dia nggak punya kewenangan, si masyarakat ini seolah-olah diabaikan gitu. Banyak sekali kemudian akhirnya kayak investor kemudian akhirnya bisa masuk gara-gara negara mengizinkan, walaupun orang-orang lokal tidak mau mengizinkan. Anda coba lihat konflik, ada beberapa konflik, ya banyak konflik yang terjadi seperti itu, termasuk misalnya kayak konflik antara ini di Kaltim ya, yang akan saya teliti ya, saya lagi menelusuri ini komunitas adat kemudian berkonflik sama pengusaha sawit gitu, karena dia si perusahaan ini mengakuisisi lahan mereka yang saling klaim itu dijadikan sawit, tanaman sawit. Sedangkan si swasta itu mendapat izin dari negara untuk mengolah itu, tapi negara kemudian mengabaikan kepemilikan kewilayahan adat di dalam teritorinya itu, di dalam teritori hutan adatnya. Jadi ini terjadi konflik di lapangan. Nah, nanti ada beberapa materi namanya struktur sosial ya. Kita akan belajar tentang struktur sosial, kemudian struktur-struktur yang dibangun secara lokal, sama struktur yang dibangun akibat adanya hubungan masyarakat yang kompleks. Hubungan masyarakat yang kompleks, misalnya ya negara ini. Yang kompleks negara. Struktur yang terjadi, aturan main negara dengan struktur yang terjadi pada komunitas kecil, itu beda. Dan kemudian di lapangan terbentur kebijakannya. Nanti akan disampaikan lagi di materi tentang struktur sosial di dunia kehutanan. Oke, gimana Alivia? Sudah jelaskah tentang jati diri hutan? Sudah Pak, terima kasih. Baik ya, jadi intinya jawabannya adalah bisa iya, bisa enggak gitu. Karena sekarang masyarakat lokal pun rasional ya. Saya nggak bisa menjamin, termasuk orang-orang masyarakat adat ya. Ada di suatu Taman Nasional Betung Kerihun ya. Saya belum pernah ke sana, tapi saya berinteraksi sama
staf Taman Nasional, kemudian orang-orang adat di sana, dia berkonflik dengan Taman Nasional karena dia menambang emas gitu. Dan para pemain-pemainnya yaitu aktor-aktor adat, tokoh-tokoh adat ya. Dia mendatangkan para pendatang yang mau menggarap menambang emas di Kalimantan kan sungai ya, dari sungai ya. Jadi dia ngundang tuh orang-orang pemodal-pemodal untuk menambang emas di lokasi wilayah adatnya mereka yang mereka klaim. Itu yang penting mereka bayar ke adat, gitu, ke komunitas adatnya. Dan ini fenomena menarik ya, di mana masyarakat pun sekarang berubah, gitu. Termasuk masyarakat lokal yang tradisional pun sudah terfragmentasi akibat adanya relasi-relasi hubungan bisnis dengan orang lain, gitu. Dan itu tandanya bahwa bukan suatu jaminan bahwa masyarakat lokal itu bisa menjaga suatu sumber daya hutan. Itu ada yang lain kira-kira? Ada yang lain? Kalau tidak ada, mungkin sesi 2 ini bisa kita akhiri ya. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya di minggu depan dengan tema-tema yang lain. Ada beberapa bahan jurnal juga nanti secara bertahap akan saya bagikan agar Anda bisa pelajari. Nah, referensi buku internasional tentang sosiologi kehutanan memang sangat jarang ya, karena memang ini ilmu baru ya, ilmu baru dan belum banyak referensi. Baik, teman-teman, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita akhiri ya kuliah hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan kontribusinya. Selamat sore, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.